Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022, berjudul Dia Duduk di Atas Bulatan Bumi. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia duduk di atas bulatan bumi, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemazmur, bila aku melihat langitmu. Dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, pernyataan Nabi Yesaya bahwa Dia duduk di atas bulatan bumi untuk mengingatkan kita akan perintah Yesus, agar kita bersedia bekerja dengan iman dan keyakinan demi menyelesaikan pekerjaan misinya, demi menyelamatkan semua manusia di atas muka bulatan bumi yang berpenghuni, dan Dia juga berjanji akan senantiasa menyertai kita. Demikianlah Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ia mengadakan persediaan penuh untuk meneruskan pekerjaan itu, dan Ia sendiri bertanggung jawab atas kemajuannya. Selama mereka menurut sabdanya dan bekerja bersama-sama dengan Dia, mereka tidak dapat gagal. Pergilah kepada segala bangsa, Ia menyuruh mereka. Pergilah ke bagian yang paling jauh dari bulatan bumi yang berpenghuni, tetapi ketahuilah bahwa aku pun akan hadir di sana. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Kedua, pernyataan Nabi Yesaya bahwa Dia duduk di atas bulatan bumi untuk mengingatkan kita bahwa bumi ini bukanlah suatu lembah yang luas, dan sesungguhnya batu-batu yang botak dan tinggi tidak kelihatan di atasnya, tetapi terletak di bawah permukaan yang cocok sebagai tulang-tulang untuk bulatan bumi pada awal mulanya. Bumi bukanlah suatu lembah yang luas, melainkan pemandangan yang monoton dipecahkan oleh bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan, dan tidak tinggi dan curam seperti sekarang, tetapi teratur dan indah bentuknya. Batu-batu yang botak dan tinggi tidak kelihatan di atasnya, tetapi terletak di bawah permukaan, cocok sebagai tulang-tulang untuk bumi. Air mengalir dengan teratur, bukit-bukit, gunung-gunung, dan lembah-lembah yang sangat indah dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga, serta pohon-pohon yang tinggi dan mulia dari setiap lukisan, yang banyak kali lebih besar dan jauh lebih indah daripada pohon-pohon sekarang. Udaranya bersih dan sehat, dan bumi tampaknya seperti istana yang mulia. Ketiga, pernyataan Nabi Yesaya bahwa Dia duduk di atas bulatan bumi untuk mengingatkan kita bahwa oknum kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Sang Pencipta bulatan bumi ini dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa mereka sendiri. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Sang Bapa dan Anak melaksanakan maksud mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa mereka sendiri. Mereka telah mewujudkan bersama-sama dalam penciptaan bumi itu dan setiap makhluk hidup di atasnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keempat, pernyataan Nabi Yesaya bahwa Dia duduk di atas bulatan bumi untuk mengingatkan kita bahwa permukaan bulatan bumi ini sangat indah sekali diciptakan oleh Tuhan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan keadaan bumi ini dahulunya tidak seperti saat sekarang ini, di mana banyak gunung-gunung curam dan tebing-tebing terjal yang mengerikan dan berbatu-batu. Tatkala bumi ini keluar dari tangan Khalik, keadaannya sangat indah sekali. Permukaannya dihiasi gunung-gunung, bukit-bukit, dan padang yang datar, diselingi oleh sungai-sungai serta danau-danau yang indah. Tetapi bukit-bukit dan gunung-gunung itu tidaklah curam dan berbatu-batu, atau penuh dengan tebing-tebing yang terjal serta mengerikan seperti halnya sekarang ini. Batu-batu bumi yang tajam dan kasar terpendam di bawah tanah yang subur, dan di mana-mana tumbuh pepohonan yang hijau serta segar. Tidak ada rawa-rawa yang menjijikan atau padang pasir yang tandus. Kemana saja pandangan diarahkan, kelihatan semak belukar dan bunga-bunga yang indah dan menarik. Tempat-tempat yang tinggi dimahkotai oleh pepohonan yang lebih indah daripada yang ada sekarang ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.